Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan tentang makalah kita yang berjudul Perlakuan Panas Cyaniding dan aplikasinya pada material logam baja karbon rendah untuk konstruksi umum. Untuk penulisnya yaitu Muhammad Amril Hardianto, saya sendiri, Bagus Satria Yuda, Ilham Kurniawan, dan juga Septa Esa. Dilanjut, untuk materi presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang perlakuan panas cyaniding, yang kedua ada material baja karbon rendah, yang ketiga tahapan proses perlakuan panas cyaniding, yang keempat yaitu aplikasi baja karbon rendah, dan yang kelima, analisis pengaruh perlakuan panas serta studi kasus dan juga simulasi, dan ditutup dengan kesimpulan. Untuk yang pertama, perlakuan panas pada cyaniding akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Bagus Satria Yuda. Jadi, perlakuan panas cyaniding dari kata cyaniding adalah suatu proses pengkayaan lapisan permukaan suatu benda kerja dengan karbon dengan simbol C dan juga nitrogen N melalui perlakuan termokimia. Ini kita ambil dari referensi Bell 1985 dalam Jumiyadi di tahun 2009. Jadi karbon dan juga nitrogen itu bertindak sebagai potensial austenit yang artinya akan memperluas daerah austenitnya. Jadi pada struktural kristal besi alfa dan juga besi gamma, atom-atom karbon dan juga nitrogen itu masuk ke dalam celah-celah antara atom besi dalam posisi intertisi. Jadi fasa-fasa yang terjadi antara besi dan juga karbon itu mempengaruhi sifat mekanis dari baja itu sendiri. Jadi besi besi alfa ataupun ferit ini, fasa ferit itu bersifat ulet dan juga lunak, sedangkan karbida sermentit merupakan struktur yang rapuh. Jadi bisa dilihat dari gambar di sini, di tengah-tengah ini ada benda kerjanya, workpiece-nya. Ini dilapisi oleh karbon dan juga nitrogen. Di sini ada lapisan karbon dan juga nitrogennya. Ini adalah tangki pemanasnya. Ini untuk heatingnya, untuk pemanasnya ini, heating coilnya. Gitu. Jadi di bagian tengah-tengah itu si benda kerja itu dilapisi dengan karbon dan juga nitrogen. Jadi penggabungan antara karburasi dan juga nitridasi. Jadilah proses cyaniding. Oke, dilanjut. Material baja karbon rendah. Baja karbon rendah dari awalan merupakan salah satu paduan yang juga dari baja karbon yang merupakan salah satu jenis baja paduan yang terdiri atas unsur besi atau Fe ya simbolnya dan karbon atau C. Ini dari Prayogi dan juga Suhardiman di tahun 2019. Baja karbon rendah atau low carbon steel merupakan baja dengan kandungan unsur karbon dalam struktur baja kurang dari 0,3% karbonnya. Jadi karbonnya itu kandungannya cuma 0,3% doang dalam baja karbon rendah. Ini paling rendah. Kurang dari 0,3%. Jadi baja karbon rendah itu memiliki kadar karbon maksimum sebesar 0,3% saja. Jadi baja ini lunak dan juga ulet, memiliki kemampuan mesin dan juga las yang baik. Hal ini disebabkan oleh kadar karbonnya yang rendah. Ini dari Putra Pratama tahun 2023. Di sini ada gambarnya baja paduan ataupun baja karbon rendah. Ini 0,3% kandungan karbonnya dalam baja karbon rendah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Muhammad Ilham Kurniawan. Kepadanya dipersilahkan.
Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskannya. Mohon maaf, Ilham, suaranya masih kurang terdengar. Oh, saya lagi di mute ya. Sebentar. Oh ya, udah. Oke, udah terdengar belum? Sudah. Mohon maaf. Oke. Tahapan proses perlakuan panas cyaniding. Yang pertama itu pemanasan. Dalam kurung heating temperatur 822 derajat Celcius. Dalam kurung 760 sampai 870 derajat Celcius. Yang kedua, penahanan atau holding 30 menit sampai 1 jam. Yang ketiga, pendinginan atau cooling, pendinginan cepat. Boleh diganti slide-nya. Pertama ada pemanasan atau heating. Pemanasan yaitu suatu tahap proses memanaskan spesimen di dalam dapur hingga mencapai temperatur 822 derajat Celcius. Nah, proses ini bertujuan untuk merubah struktur perlit hingga menjadi austenit hingga menjadi austenit seluruhnya, di mana struktur austenit yang sempurna diperlukan untuk tahap proses selanjutnya. Nah, proses ini juga menyebarkan karbon dan nitrogen ke permukaan material. Material tersebut dipanaskan dalam atmosfer hidrokarbon dalam kurung seperti metana dan propana yang dicampur dengan amonia. Selanjutnya boleh. Yang kedua tuh ada penahanan, itu holding. Penahanan tahapan proses mempertahankan temperatur pemanasan di dalam dapur yang bertujuan untuk mendapatkan temperatur yang sama antara lapisan permukaan spesimen dengan lapisan bagian dalam inti. Tahap holding pada proses cyaniding dilakukan dalam 30 menit sampai 1 jam dengan media karburisator garam cyanid. Pada tahap ini kandungan unsur karbon garam cyanid terdifusi sehingga lapisan permukaan spesimen akan memiliki komposisi kandungan karbon lebih tinggi daripada bagian inti, sehingga diharapkan pada bagian inti spesimen bersifat tetap ulet. Selanjutnya itu pendinginan atau cooling. Pendinginan yaitu suatu tahap pendinginan logam atau spesimen dengan tujuan untuk mendapatkan struktur akhir logam yang dikehendaki. Tahap cooling ini juga merupakan tahap pengendali proses perlakuan panas untuk mendapatkan struktur martensite yang keras dan permukaan kikir. Pada permukaan kikir. Nah, sebagai media pendingin dipakai larutan garam dapur dengan komposisi 10% garam serta temperatur media pendingin dipertahankan pada 180 derajat. Oke, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya, penjelasan aplikasi baja karbon rendah akan dipaparkan oleh Septa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan aplikasi baja karbon rendah. Baik, baja karbon rendah banyak digunakan untuk kawat, profil, ulir, paku, baut, skrup, dan kawat. Baja karbon rendah memiliki kadar karbon yang rendah. Baja karbon rendah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk bodi mobil, bentuk struktur, dalam kurung profil, ILCH, dan pipa saluran. Karena kandungan karbonnya yang sedikit lebih tinggi daripada rata-rata, baja karbon rendah lebih kuat tetapi kurang fleksibel. Baja karbon rendah sangat populer untuk digunakan dalam perbuatan balok, plat gedung, jembatan, dan kapal. Baja karbon rendah
adalah material yang dalam penggunaannya kebanyakan sebagai bahan dari konstruksi umum. Ini dari Saudara Sakitsah et al. 2019. Selanjutnya, pengaruh perlakuan panas cyaniding pada mikrostruktur. Pembentukan lapisan nitrida dan karbida pada permukaan baja yang dicyaniding, nitrogen dan karbon berdifusi ke dalam material membentuk lapisan senyawa seperti nitrida besi dalam kurung Fe4N dan karbida dalam kurung Fe3C. Lapisan ini memberikan peningkatan kekerasan yang signifikan pada permukaan baja. Transformasi martensitik di permukaan. Pada pendinginan cepat setelah cyaniding, sebagian besar permukaan baja mengalami transformasi martensitik yang menambah kekerasan dan meningkatkan ketahanan aus. Struktur martensit yang terbentuk lebih halus dan lebih keras dibandingkan dengan mikrostruktur ferrit atau perlit pada baja karbon rendah yang belum diolah. Difusi karbon dan nitrogen, kedalaman penetrasi nitrogen dan karbon pada baja yang dicyaniding tergantung pada durasi, waktu proses, dan suhu. Kedalaman lapisan keras yang terbentuk biasanya tipis, sekitar 0,1 hingga 0, mm. Semakin dalam difusi, semakin dalam juga lapisan keras yang terbentuk. Terima kasih kepada Saudara Septa yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu pemaparan penjelasan mengenai studi kasus dan juga simulasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Amril. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi yang telah kita selesaikan, yakni tentang studi kasus dan simulasi. Dari hasil pengujian komposisi unsur karbon didapat dengan C sama dengan cos 0,08% dengan kandungan karbon 0,08%, maka baja tersebut digolongkan dalam baja karbon rendah. Adapun unsur karbon 0,08% berpengaruh terhadap kekerasan yang relatif rendah. Setelah proses cyaniding dengan lama pengerasan 30 menit dengan media pendingin air, unsur karbon mengalami kenaikan, didapat C sama dengan 0,10%. Untuk pengujian dengan lama 40 menit dengan pendingin media air diperoleh C sama dengan 0,23%. Dan dari hasil pengujian komposisi dengan lama pengerasan selama 45 menit dengan media pendingin air didapatkan C sebesar 0,35. Nah, di sebelah kanan kita terdapat tabel studi kasus dan simulasi. Dengan demikian, dari pengujian komposisi dapat dilihat bahwa semakin lama waktu pemanasannya, maka semakin tinggi atom karbon yang dihasilkan. Hal ini disebabkan difusi atom karbon untuk waktu yang lama jauh lebih besar. Untuk materi selanjutnya, yakni tentang pengujian struktur mikro. Di atas terdapat gambar struktur mikro. Struktur mikro mula-mula bahan uji ditunjukkan pada tabel 3,2. Pada struktur mikro tampak warna putih merupakan ferrit
protektik yang terpisah dari austentik sebelum terjadi reaksi eutektik. Warna yang lain adalah perlit yang merupakan lapisan ferit autektoid dan karbida, baik oleh karbida Fe maupun nitrida Fe. Struktur mikro benda uji yang telah mengalami proses cyaniding ditunjukkan pada gambar pada tabel 3.2. Pada karbida bulat nampak terbesar semakin halus pada struktur. Baik, terima saya kasih. kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amril yang telah menyampaikan materi tentang studi kasus dan juga simulasi. Saya akan memaparkan atau menyampaikan mengenai kesimpulan dari presentasi kita pada kali ini, yaitu cyanidasi ataupun dalam istilah lain yaitu cyaniding merupakan suatu proses pengkayaan lapisan permukaan suatu benda kerja dengan karbon dan juga nitrogen melalui perlakuan termokimia. Jadi karbon dan juga nitrogen itu bertindak sebagai potensial austenit yang artinya akan memperluas daerah austenit. Selanjutnya itu baja karbon rendah atau baja karbon memiliki kadar karbon maksimum sebesar 0,3% saja. Jadi baja ini bersifat lunak dan juga ulet dan memiliki kemampuan mesin dan juga las yang baik. Jadi baja karbon rendah ini banyak digunakan untuk kawat, profil, ulir, paku, baut, sekrup dan juga kawat. Ini untuk konstruksi umum ya. Jadi proses perlakuan panas yang dilakukan ini terdiri dari 3 tahap proses perlakuan, yaitu yang pertama pemanasan, yang kedua penahanan, dan juga yang ketiga itu pendinginan. Untuk pemanasan sendiri atau heating itu tahap memanaskan spesimen atau benda kerja di dalam dapur. Selanjutnya yaitu penahanan ataupun holding. Jadi suatu tahap untuk mempertahankan temperatur pemanasan di dalam dapur yang dilakukan selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Dan yang terakhir ini bagian pendinginan ataupun cooling, yaitu baja didinginkan dengan cepat atau istilah lainnya yaitu di-quenching dalam air ataupun minyak. Baik, sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2B PVTM. Salam hangat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang Mohon maaf sekali lagi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Tadi. Oke, berhenti ngerekam.